Hai semuanya, banyak orang yang ngerasa gajinya cuma numpang lewat doang. Baru juga seminggu nyentuh rekening, tahu-tahu udah tinggal angka sisa napas. Dan gilanya, yang bikin dompet sekarat bukan karena kejadian darurat, bukan karena bencana alam, bukan juga karena ditipu. Tapi karena ulah kita sendiri, dengan satu aktivitas yang sebenarnya rutin dan harusnya masuk kategori penting, belanja bulanan. Iya, belanja bulanan. Kegiatan sakral yang sering dijadiin ajang pelampiasan hasrat dan emosi dengan embel-embel kan kebutuhan. Tapi jangan salah, justru disitulah letak jebakannya. Banyak banget orang, bahkan yang kelihatannya kalem dan terencana, ternyata jatuh dalam jurang kebodohan yang sama setiap bulan. Dan anehnya, meski sadar, tetap diulang-ulang juga. Kayak toxic relationship sama minimarket. Belanja bulanan itu kayak nonton film horor. Awalnya santai, masuk ke dalam ruangan, alias toko atau aplikasi, lihat-lihat rak, ambil barang satu-satu. Tapi semakin lama, semakin muncul teriakan di kepala, ambil itu, murah, padahal nggak butuh. Dan endingnya, pasti duduk di rumah, ngeliat strok belanjaan panjang kayak daftar utang dosa, sambil mikir, kenapa tadi aku beli 5 varian mie instan yang sama-sama rasa ayam ya? Yang bikin ironi makin kental adalah ketika kita udah niat nyusun daftar belanja, udah rapi ditulis, bahkan dibagi per kategori, tapi tetap aja di tempat kejadian perkara kita gagal fokus. Kenapa? Karena diskon. Karena tulisan beli 2 gratis 1 yang nyaris mustahil ditolak. Karena musik di supermarket itu sengaja diputerin biar kita betah muter-muter, lalu jadi lapar mata. Ada yang pernah merasa tiba-tiba pengen beli pewangi lemari padahal nggak punya lemari? Nah, itu contohnya. Kebodohan pertama yang sering terjadi adalah belanja pakai emosi. Lagi stres, belanja. Lagi capek, belanja. Lagi senang, belanja juga. Semua emosi dijawab dengan belanja. Seolah-olah kita tuh punya tombol ajaib, yaitu di mana belanja sama dengan bahagia. Padahal itu bukan tombol kebahagiaan, tapi jebakan Batman versi modern. Bahagia yang dibeli dari emosi biasanya punya masa berlaku sangat pendek. Kayak beli es krim, enaknya cuma 5 menit, abis itu nyesel karena kedinginan dan kantong bolong. Lalu ada juga kebiasaan membandingkan hidup dengan keranjang belanjaan orang lain. Lagi dorong troli di supermarket, lihat isi belanjaan orang sebelah penuh dengan barang-barang high class, kita jadi merasa miskin hati. Akhirnya beli juga produk yang sama, biar ngerasa setara, meskipun gak butuh dan gak cocok sama kondisi dompet. Ini semacam sindrom keranjang tetangga lebih hijau. Kita lupa kalau isi dompet dan prioritas tiap orang itu beda. Yang kita lihat cuma permukaan, tapi nggak tahu perjuangan di baliknya. Bisa jadi orang itu belanja segitu karena bulan lalu makan mie instan doang. Atau lebih parah, itu belanjaan pakai pay later. Ngomongin pay later, itu tuh ibarat racun manis yang dikasih gratis di awal tapi bikin kita ketagihan sampai lupa jalan pulang. Belanja bulanan pakai pay later tuh seperti bilang ke masa depan, "Bro, kamu yang bayarin ya? Aku mau senang dulu sekarang." Masalahnya, masa depan kita nggak selalu makmur. Bisa jadi bulan depan ada kebutuhan mendadak, dan si tagihan pay later itu muncul kayak mantan yang tiba-tiba ngajak balikan. Nggak diundang, tapi nagih. Kadang, kebodohan itu juga muncul dalam bentuk niat baik yang keliru. Misalnya, pengen mulai hidup sehat. Akhirnya beli segala jenis makanan organik, chia seed, granola, oat dari planet Mars, sampai susu almond seharga bensin. Tapi, minggu depannya semua masih utuh di rak dapur dan kita malah makan gorengan lagi. Niatnya mulia, eksekusinya zong. Uangnya udah melayang dan makanan sehat itu akhirnya kedaluarsa sebelum sempat jadi salad. Sakitnya 2 kali, uang hilang dan kesehatan tetap nggak naik level. Ada juga yang hobinya boros di hal-hal kecil tapi berulang. Kayak beli kopi sachet, cemilan, minuman dingin, atau pernak-pernik lucu yang kalau dilihat satuan nggak mahal. Tapi dikali 30 hari, astaga naga, bisa jadi 1 motor cicilan. Dan lucunya, kita selalu bilang, cuma segini kok. Tapi sayangnya, uang nggak tahu istilah cuma. Yang dia tahu cuma arus keluar masuk, dan kalau keluar lebih banyak, ya tamatlah sudah. Fenomena belanja bulanan ini makin gila sejak munculnya e-commerce. Gimana nggak? Kita bisa belanja sambil rebahan, sambil nonton drakor, bahkan sambil masak. Diskon 50% diiringi notifikasi flash sale tinggal 2 menit, bikin adrenalin naik kayak mau ikut lomba. Dan ketika barang datang, kita dapat dopamin. Tapi begitu saldo dicek, baru sadar kalau udah main petak umpet sama kenyataan. Kita juga sering ngeluarin uang buat stok barang yang kita pikir bakal lebih hemat kalau beli banyak. Misalnya, sabun mandi 10 botol,
Tisu satu kardus, pasta gigi setahun. Tapi karena saking banyaknya, kita jadi boros pakainya. Gak sadar, jadi 2 kali lipat dari biasanya. Ah, masih banyak kok. Jadi alasan untuk pakai sesuka hati. Dan ujung-ujungnya, habis lebih cepat, beli lagi lebih cepat, dan penghematan yang diniatkan jadi pemborosan terselubung. Salah satu kebodohan lain yang jarang disadari adalah tidak kenal kebutuhan diri sendiri. Misalnya, kita tinggal sendiri, jarang masak, tapi belanjanya kayak mau buka warteg. Atau sebaliknya, udah punya keluarga, tapi belanjanya kayak anak kos, jadi antara mubazir atau kekurangan. Masalah ini muncul karena kita nggak evaluasi kebiasaan sendiri, nggak punya catatan konsumsi, dan nggak ngerti prioritas. Belanja itu kayak nyusun puzzle. Kalau potongannya nggak pas, hasilnya juga nggak indah, dan yang lebih penting, nggak efisien. Terus, kenapa sih kita nggak belajar dari kesalahan bulan lalu? Ini nih yang aneh. Setiap bulan kita tahu kita salah langkah, tapi tetap aja diulang. Karena kita manusia. Dan manusia itu seringkali lebih suka kenyamanan sesaat daripada logika jangka panjang. Kita tahu harusnya bikin budget, tapi mager. Kita tahu harusnya catat pengeluaran, tapi nunda. Kita tahu harusnya tahan nafsu, tapi kalah oleh bisikan diskon. Padahal, kalau dipikir-pikir, belanja bulanan itu bisa jadi alat ampuh buat memperbaiki keuangan. Iya, serius. Kalau dilakukan dengan benar, belanja bulanan bisa bikin hidup lebih teratur, pengeluaran lebih stabil, bahkan bisa nabung dari sisa belanja. Tapi ya itu tadi, harus dilakukan dengan kesadaran penuh, bukan pakai autopilot. Kita harus bisa pisahin antara butuh dan pengen. Butuh itu misalnya beras, minyak, sabun, odol. Pengen itu es krim Korea, lilin aromaterapi, atau snack rasa keju truffle. Nggak salah beli keinginan sesekali, tapi jangan dicampur aduk dalam satu kantong belanjaan. Kalau semua diperlakukan sebagai kebutuhan, ya kita nggak akan pernah punya cukup uang. Jangan juga terjebak ilusi hemat. Banyak orang merasa hemat karena belanja pas diskon, padahal beli barang yang nggak butuh. Ini bukan hemat. Ini pemborosan terselubung yang dikemas dalam bungkusan marketing. Hemat yang asli itu bukan soal harga turun, tapi soal kita tahu kapan dan apa yang harus dibeli. Jangan malas membandingkan harga. Kadang satu produk yang sama harganya beda jauh antara satu tempat dan tempat lain. Tapi karena malas, kita beli aja yang pertama kelihatan. Padahal kalau rajin bandingin, kita bisa hemat banyak. Hemat ini bukan pelit, tapi strategi. Karena dalam dunia dewasa, yang bisa bertahan bukan yang paling kaya, tapi yang paling cerdas ngatur duit. Dan satu hal yang paling penting, selalu punya batasan. Tetapin jumlah maksimal untuk belanja bulanan dan patuhi. Jangan jadikan gaji naik sebagai alasan untuk belanja naik. Karena kalau gaya hidup naik terus sementara tabungan gak ikutan, itu artinya kita cuma ganti jenis kesulitan, bukan mengatasi masalah. Kebodohan dalam belanja bulanan itu bukan hal yang memalukan kalau kita mau belajar dari situ. Tapi jadi sangat menyedihkan kalau terus diulang tanpa perubahan. Kita boleh jatuh ke lubang yang sama sekali, 2 kali, tapi kalau udah ke-4 kali masih juga nyungsep, mungkin udah waktunya introspeksi serius. Karena kalau kita nggak berubah, kondisi keuangan juga nggak akan berubah. Dan kalau kondisi keuangan nggak berubah, ya jangan kaget kalau hidup rasanya kayak muter di tempat. Akhirnya, belanja bulanan itu bukan cuma soal memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga cermin dari kedewasaan finansial. Dia bisa jadi alat yang bikin kita makin mapan, atau sebaliknya, makin tenggelam. Semua tergantung dari cara kita ngelola, cara kita mikir, dan cara kita belajar dari setiap kesalahan kecil. Jadi, bulan depan saat masuk minimarket atau buka aplikasi belanja, coba tahan sebentar. Tarik napas, tanya ke diri sendiri, aku beneran butuh ini? Atau cuma pengen kelihatan sibuk di kasir? Semoga dari situ, kita bisa pelan-pelan keluar dari siklus kebodohan yang sama. Karena belanja itu hak semua orang, tapi belanja dengan bijak, itu pilihan yang harus dilatih. Semoga video ini bermanfaat, see you di next video.